ini Paulus. Ada yang menjadi orang yang dituntun, orang yang diarahkan, yaitu Onesimus dan Filemon. Lalu ada orang yang berbuat kejahatan, berbuat ketidakbaikan. Orang yang harus diajarkan mengenai Kristus untuk melakukan pertobatan, yaitu Onesimus. Lalu di dalamnya juga ada orang yang memaafkan, yaitu si Filemon. Nah, itulah Bapak Ibu, hidup dalam persekutuan. Hidup persekutuan dalam Kristus. Di mana di dalam kehidupan itu harus ada yang menjadi penengah, yang mengajarkan bagaimana untuk bisa memaafkan, bagaimana harus bisa mengakui kesalahan, mengarahkan, menuntun, dan ternyata si penengah ini juga tidak segan-segan untuk menuntun, untuk memohon dan meminta. Jadi penengah itu tidak bisa harus selalu memerintah, tapi juga si penengah ini yang biasanya dianggap menjadi seorang yang memimpin, itu juga harus mampu untuk meminta dan memohon. Sikap-sikap seperti ini hendaknya terlihat dalam sebuah persekutuan. Ada saatnya kita menjadi penengah, ada saatnya kita siap untuk dinasehati, ada saatnya kita siap untuk diingatkan, bahkan ada saatnya kita harus mau mengaku kesalahan kita, dan ada saatnya kita mau untuk bertobat dan mengubah yang tidak baik dari diri kita. Oleh karena itulah mengapa saya memilih tema untuk pembacaan kita hari ini, yaitu pemulihan hubungan dalam persekutuan keluarga Allah. Yang mau kita soroti itu kan biasanya kita sulit untuk mau mengaku dan mengubah. Kita sulit untuk memulihkan hubungan. Lalu ada yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, materi itu Bapak Ibu adalah memang di dalam dunia ini kita harus akui. Materi itu adalah suatu hal yang berharga. Suatu hal yang memang kita butuhkan. Kita tidak bisa mengatakan, saya nggak butuh materi, saya tidak butuh uang. Tidak mungkin bisa kita berkata demikian. Kita butuh itu untuk kehidupan kita. Untuk melanjutkan kehidupan kita, di mana ketika kita makan, ketika kita hidup dalam tempat tinggal kita, kita bersosialisasi, kita melakukan kegiatan hari-hari, itu semua kita butuhkan materi untuk menunjangnya. Membutuhkan materi untuk menopangnya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini, yang bisa kita renungkan bersama adalah, ketika materi itu memang berharga dan kita butuhkan, jangan sampai kita mengukur dan membatasi persekutuan keluarga Allah kita itu dengan materi. Ini adalah sesuatu perkataan yang mungkin bagi saya dan Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita mengerti dan pahami, apalagi kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya harus mengakuinya juga secara pribadi. Jadi firman ini sebenarnya juga menusuk kepada saya, bahwa ketika kita dirugikan oleh seseorang, apalagi yang dirugikan ini dalam hal materi, tidak mungkinlah serta-merta dengan mudah kita melupakannya lalu kita mengampuni ketika dia datang kembali kepada kita. Misalnya ada orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah kas keuangan, misalnya dalam jemaat, lalu orang itu pergi membawa uang jemaat itu, lalu suatu hari kemudian dia datang meminta maaf, lalu kembali lagi dalam persekutuan kita. Itu memang tidak mudah untuk menerima dia kembali, apalagi mempercayai dia kembali. Memang hal yang tidak mudah. Tetapi firman Allah kita pada hari ini, pada malam hari ini mau mengingatkan itu. Janganlah karena materi itu, lalu mengukur semuanya itu dengan materi dan membatasi persekutuan kita hanya karena materi itu. Jangan kita mengatakan rugi untuk berbagi dengan sesama sebab kita semua adalah satu keluarga Allah. Ini kalimat yang sebenarnya saya tulis dan juga saya sulit untuk melaksanakannya. Berbagi
kepada orang yang membutuhkan itu memang hal yang harus kita lakukan. Tetapi berbagi kepada orang yang secara sewenang-wenang memegang kekuasaan dan tidak bisa bertanggung jawab atas kekuasaannya adalah bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu, inilah 4 hal yang bisa kita renungkan. Lalu, apa yang bisa kita refleksikan bersama dan berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Pemulihan hubungan dalam persekutuan keluarga Allah. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, persoalan dengan orang lain pasti mewarnai kehidupan kita. Perselisihan bahkan pertengkaran pasti menjadi warna-warni di dalam keberadaan kita sebagai manusia sosial. Entah antar saudara dekat, entah antar tetangga, entah dengan saudara yang jauh di sana, entah dengan orang lain dalam persekutuan jemaat kita, atau bahkan sekarang Bapak Ibu, kita menghadapi zaman di mana kita mendapatkan sebuah perselisihan, persoalan, pertengkaran dengan orang yang belum pernah berjumpa dengan kita sekalipun. Yaitu ketika kita beradu pendapat di dalam media sosial. Sekarang kan sering sekali terjadi di Instagram, Twitter, dan teman-temannya itu. Di Facebook dan skalanya. Ketika kita ada dalam satu soal, lalu kita memberikan komentar yang berbeda, sudah bisa baku adu pendapatlah di situ. Dan memancing sebuah keributan besar. Kita tidak bisa dilepaskan daripada itu kehidupan kita. Warna-warni kehidupan di mana ada persoalan, perselisihan, dan pertengkaran. Satu sama lain hasilnya menjadi menghindar. Bahkan bukan hanya menghindar, ada yang menjadi menghilang dari persekutuan keluarga Allah itu. Entah karena menghindari persoalan yang semakin larut, atau memang dia ternyata bersalah dan tidak mau mengaku dan berubah. Hal ini sudah menjadi biasa, tetapi menjadi tidak biasa bagi seorang percaya ketika pertengkaran dan perselisihan itu dijadikan sebuah permusuhan yang berlarut-larut. Harus ada pemulihan hubungan. Jikalau Bapak, Ibu, dan saya mengaku bahwa kita hidup di dalam sebuah persekutuan keluarga Allah, berarti kita harus berani juga melakukan sebuah pemulihan hubungan. Sehingga benar ini adalah keluarga Allah, bukan keluarga lain. Nah, pemulihan hubungan hanya bisa dilakukan oleh kasih, Bapak Ibu. Dasar melakukan sebuah pemulihan hubungan itu adalah kasih. Hubungan serusak apapun, hubungan yang menyakitkan seberapa besar itu pun bisa dipulihkan dengan kasih. Apa tindakan nyata ketika kita melakukan kasih sehingga menghasilkan sebuah pemulihan hubungan? Ketika Bapak, Ibu, dan saya mampu untuk mengampuni. Ini harus kita bedakan Bapak Ibu ya. Memahami arti kata mengampuni. Kita memang bukan hakim, kita memang bukan penguasa kehidupan sehingga kita diberikan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Tetapi mengampuni di sini adalah sebuah arti yang dalam. Di mana ketika kita mengampuni dan bersedia untuk melakukan pemulihan hubungan, itu bukan dari sini datangnya. Tapi dari sini. Sehingga tertuang dalam sebuah tindakan nyata. Ketika kita berkata, seperti yang tadi
Paulus Yohanes kedua lakukan. Kita tidak lagi mengungkit permasalahan yang sudah terjadi. Kita tidak lagi berlaku seperti hakim yang menilai orang lain. Ketika kita sudah mengampuni, berarti kita sudah 100% melupakan permasalahan yang terjadi itu dan menjalin sebuah hubungan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengampuni itu juga dekat dengan adanya pertobatan. Pertobatan dari kedua belah pihak. Di mana orang yang melakukan kesalahan itu mengaku, di mana dari yang sebelah pihak juga bertobat dalam hal penghakiman, sehingga dia mampu mengampuni. Mengampuni itu juga ada di dalamnya kerelaan. Kesalahan sebesar apapun, dalam nats kita hari ini kita diajarkan orang itu bisa berubah dan bertobat. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan damai dan sukacita. Sehingga apa? Menghasilkan sebuah kerelaan yang menjadi kunci dari pemulihan hubungan. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Kerelaan. Kerelaan itu adalah kunci dari sebuah pemulihan hubungan. Terkadang pendamaian, terkadang pengampunan itu menjadi sebuah semu, menjadi suatu hal yang kering. Karena apa? Karena dipaksakan, bukan terjadi karena kerelaan hati. Oh, saya pendeta, saya harus mampu mengampuni. Oh, saya akan penatua, saya akan pengurus, saya harus mampu mengampuni. Tetapi tidak ada kerelaan dalam hati kita. Kita terpaksa melakukan itu karena kita punya embel-embel jabatan. Supaya kita dilihat orang adalah orang yang baik. Oleh karena itu, kenapa pengampunan itu ada pembelajarannya? Lalu, bukan hanya berhenti di dalam adanya pertobatan dari kedua belah pihak dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak juga ya. Pihak yang sebelah rela untuk mengaku dan berubah, pihak yang sini juga rela untuk menerima kerugian dan tidak membahasnya kembali. Ternyata bukan hanya dua hal itu, ada lagi. Bahwa di dalamnya mengampuni itu ada penerimaan kembali dengan sungguh. Itu juga menjadi penting di dalam pemulihan hubungan. Kita ini sering sekali terjebak di dalam sebuah pembedaan dalam masyarakat. Beda budaya, beda agama, beda jabatan, beda kedudukan. Beda, dia kaya, saya miskin, dia kaya. Pembedaan-pembedaan itulah yang terkadang menjadikan kita sebagai sebuah perselisihan. Dan itu jugalah pembedaan-pembedaan itulah yang membuat kita tidak bisa menerima kembali dan tidak bisa melaksanakan pemulihan hubungan. Ingat, di dalam kehidupan orang percaya, tidak ada budak, tidak ada hamba, tidak ada tuan. Yang ada adalah saudara terkasih. Kita ini semua budak dan hamba. Siapa Tuhan kita? Hanya Yesus Kristus. Sehingga tidak berhaklah kita membuat pemisah dalam kehidupan ini, lalu menilai orang lain dengan latar belakang kehidupannya.
Bapak Ibu, konon ini cerita lepas. Saya belum bisa memastikan kata-kata yang terpampang di depan ini apakah benar ini punya Bunda Teresa atau juga Bunda Teresa mengambil perkataan ini dari sebuah syekh, karena umat muslim saudara-saudara kita itu juga mengakui perkataan ini dari seorang syekh yang sangat terkenal dan bijaksana. Konon saya membaca sebuah cerita ini dari umat Katolik. Jadi umat Katolik memiliki web bersama untuk memberikan kata-kata penguatan. Nah, di dalamnya ada kata-kata ini dan berlatar belakang sebuah cerita. Konon ketika Bunda Teresa memandikan anak gelandangan di tepi sungai Gangga, ia melihat ada sebuah keluarga yang sedang bertengkar dan saling teriak. Ia berpaling ke murid-muridnya dan bertanya kepada murid-muridnya, kenapa orang suka sekali berteriak kalau mereka sedang dalam keadaan marah? Tanya Bunda Teresa. Salah satu menjawab, karena kehilangan kesabaran. Sehingga orang yang marah itu butuh berteriak. Sebentar, Bapak Ibu. Sehingga orang yang marah itu butuh berteriak. Tetapi kenapa harus berteriak pada orang yang jelas-jelas orang itu ada di sebelahmu? Bukankah dengan cara pelan-pelan saja, dengan suara yang standar-standar saja, pesan yang disampaikan itu kan juga akan sampai kepada orang itu, tanya Bunda Teresa. Murid-muridnya saling adu jawaban, namun tidak ada satu yang mereka sepakati. Akhirnya Bunda Teresa bertutur, bila dua orang bermarahan, hati mereka itu sebenarnya sedang sangat jauh. Untuk menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Bapak, Ibu, dan saya kalau jauh-jauhan kita juga berdiri ya, kalau saya ngomongnya, Pak Suwardi, tolong saya, mungkin juga tidak terdengar. Saya harus teriak, Pak Suwardi, tolong saya. Itu baru tersampaikan. Pak Suwardi baru juga mendengar perkataan saya. Semakin marah, semakin keras teriakan seseorang karena kedua jarak hati mereka itu semakin jauh. Apa yang terjadi kalau ada dua orang yang sedang jatuh cinta? Lanjut kata Bunda Teresa. Mereka tidak berteriak satu sama lain. Mereka berbicara dengan lembut karena hati mereka berdekatan. Jarak antara kedua hati tidak ada atau sangat dekat. Setelah merenung sejenak, ia meneruskan. Bila mereka semakin lagi saling mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi butuh berbicara. Mereka bahkan hanya berbisik dan menggunakan kode-kode. Karena mereka sudah paham. Karena kasih sayang dan cinta meliputi mereka. Akhirnya mereka bahkan tidak perlu lagi untuk berkata dengan suara yang terdengar. Mereka cukup saling memandang. Itu saja. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa memandangi murid-muridnya dan mengingatkan dengan lembut. Jika terjadi sebuah pertengkaran, jangan biarkan hatimu menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita membiarkan hal itu, suatu hari jarak hati itu tidak lagi bisa ditempuh. Sehingga suara senyaring apapun, suara sekeras apapun tidak akan terdengar dengan orang yang sedang bertengkar dengan kita. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar yang bisa mewakili di mana di sebelah kanan ketika gambar itu, pohon itu kering, itulah di mana kehidupan tanpa adanya pemulihan hubungan. Tetapi gambar di sebelah
kiri bagian kita, itu adalah di mana kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ada pemulihan hubungan. Terlihat bedanya. Sama seperti firman kita. Hidup di dalam Kristus dan di luar Kristus, pembedaannya sangat jelas. Dalam pemulihan hubungan ada banyak pengampunan, ada banyak kerelaan, ada banyak penerimaan kembali di dalamnya. Hidup sebagai keluarga Allah di mana di dalamnya tidak ada perselisihan. Yang ada hanyalah damai sejahtera, yang ada hanyalah kasih. Itulah kehidupan persekutuan keluarga Allah. Dan itulah kehidupan di mana pemulihan hubungan terjadi. Karena dalam keluarga Allah yang ada hanya damai sejahtera dan kasih. Tidak ada celah untuk yang namanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi permusuhan yang berlarut-larut. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan pemulihan hubungan, untuk memampukan kita hidup dalam persekutuan keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan untuk materi PA kita pada malam hari ini. Saya membuka sesi diskusi bersama. Baik itu pernyataan, baik itu pertanyaan, baik itu mungkin juga ada penambahan-penambahan dalam materi yang saya berikan dalam hal tema kita bersama, pemulihan hubungan dalam persekutuan keluarga Allah di dalam Filemon pasal pertama ayat 8 sampai dengan 17 yang saya lanjutkan pada ayat 21 pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu, monggo. Ya, Ibu. Saya stop share sebentar, Pak. Baik, silahkan Pak Suwardi. Mungkin ini mohon aja penjelasan ya. Saya tidak menemukan ini. Kalau kita berbicara landasan utama tadi yang menyinggung tentang tokoh si Onesimus ya, Bu ya. Onesimus itu seorang budak. Dia melarikan diri. Ya, itu adalah sesuatu kesalahan. Saya kira saya setuju. Tetapi ketika diteruskan dengan kata-kata Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau merugikan. Nah, ini bagi saya tidak menemukan. Jadi itu apakah itu betul-betul kalau atau memang sesungguhnya dia merugikan dalam arti kan disinggung di situ ayat 18 itu kan mungkin mencuri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menurut saya ingin barangkali ada bukti pendukung bahwa dia memang salah melarikan diri dari tuannya, pergi ke Roma, dan dia benar-benar memang melakukan tindak pidana, yaitu mencuri, merugikan, dan lain sebagainya. Ini saya terusik, sehingga kalau salah melarikan diri sudah jelas, tapi yang itu saya tidak bisa menemukan alasannya. Yang kedua, Ibu, yang tentang harta. Kalau saya menyimak, saya sekali lagi lupa di ayatnya, tapi bahwa di dalam sebuah keluarga yang tentang harta, jangan membuat itu menjadi sebuah jurang pemisah. Di Mazmur itu, sekali lagi saya tidak bisa menunjuk ayatnya di mana, bahwa seorang suami mendapatkan hasil dengan keringatnya. Nah, sehingga sang istri itu sebagaimana pohon anggur yang ditanam di
mata air sehingga subur dan berbuah banyak. Nah, kaitannya dengan harta ini, kalau itu terjadi menjadi pembatasan atau menjadi permasalahan, apa bukan karena asal-usulnya? Nah, ini agak berbeda karena Ibu tadi menjelaskan bahwa hartanya saja, harta itu penting, materi itu penting, tapi materi yang penting itu jangan membuat pembatasan sehingga membuat satu masalah. Tapi materi, saya ingin menjelaskan materi yang sesungguhnya bukan karena hasil keringatnya. Nah, ini di mana letak anunya? Apa kita membedakan materi seperti kekayaan, sehingga kekayaan itu akan membuat tembok pemisah. Bukan. Nah, saya menekankan kepada materi yang karena sudah banyak materi, tapi materi itu karena itu tadi. Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Saya tampung dulu mungkin ya. Akan berlanjut. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Saya, Bu Pendeta. Monggo Pak. Ya, ya ini kan soal pemulihan hubungan. Itu katakanlah saya mengkaitkan ini yang saya lihat menurut saya itu sejauh mana cepat lambatnya proses pemulihan ini terjadi kalau dikaitkan dengan karakter masing-masing pihak. Nah, ini jadi antara kalau kita sama-sama dalam arti ininya sama, katakanlah titik berangkatnya sama, oke, mudah dan itu bisa. Tapi kalau sudah nyangkut ke karakter, ini kelihatannya agak sulit gitu. Jadi sebagai contoh misalnya, saya bisa melakukan ini supaya pemulihan hubungan, saya juga rela ini. Tetapi di satu pihak, mereka ini meresponnya karena lebih banyak dipengaruhi dengan karakter dia, sehingga proses itu akan menjadi sulit. Yang pertama, yang kedua seperti tadi sampaikan Pak Suwardi, saya melihatnya memang kalau soal Rasul Paulus kan sifatnya penjamin. Jadi penjamin kalau terjadi itu terjadi, ya kita sendiri memang nggak tahu apakah namanya kalau itu kan menurut saya belum terjadi atau bisa juga terjadi, hanya kalau. Tapi Rasul Paulus mengajarkan bahwa saya adalah sebagai penjamin karena saya sudah tahu persis dengan si yang saya jamin ini. Nah, sehingga supaya itu yang akan menguatkan, mempercepat proses penerimaan kembali bagi yang dijamin oleh Paulus itu dengan pihak yang Paulus itu memohon, meminta untuk itu diterima kembali. Ya, seperti halnya sudahlah, kalau dulu itu ada masalah ini, itu jangan diperhitungkan lagi. Itu perhitungannya kalau memang ada kerugian saya. Kalau misalnya kamu masih sanksi karena karakter dia, kalau yang dulu itu suka menipu, itu suka saya jamin, karena saya udah bicara betul nih, yang saya jamin ini. Jadi penjamin itu kan sudah tahu persis yang dijamin. Kalau orang nggak tahu persis, saya rasa nggak bisa jamin. Jadi kita pun kalau saya berani merekomendasikan jamin karena satu persis. Tapi kalau orang itu bagi saya mau ragu-ragu, saya nggak berani jaminkan. Jadi itu sifatnya untuk penguatan. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Pak. Pak Sumantoro, terima kasih. Adakah lain Bapak Ibu? Saya Bu. Baik Pak Barata Budi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin berkaitan juga dengan Pak Sumantoro ya tadi. Kalau kasusnya Onesimus ini
kalau diceritakan dia mencuri uang ya, mencuri uang mungkin agak berbeda pertengkarannya dengan pertengkaran yang sangat melukai hati mungkin gitu ya. Tidak diceritakan memang pertengkaran itu sampai di mana, tapi kenyataannya lari gitu ya, lari. Ya, disinyalir mencuri. Nah, kemudian Paulus berusaha supaya tuannya menerima kembali dengan jaminan seperti itu. Nah, sekarang dengan pertengkaran yang terjadi pada umumnya dengan perkataan yang begitu menyakitkan, atau bahkan bukan sekedar perkataan tapi sampai kekerasan fisik. Nah, itu sangat melukai dan sangat sangat dalam ya, sangat tajam. Menarik tadi pernyataan yang disinyalir dari Ibu Teresia. Jadi ketika pertengkaran jangan hati menjauh. Kalau itu terjadi maka jaraknya akan susah ditempuh. Itu sangat menarik sekali, dan itu sangat sulit kan bagaimana untuk membantu pemulihan itu. Secara manusiawi susah ya. Saya susah membayangkan. Makanya secara pribadi saya sangat takut kalau terjadi konflik. Jadi sebelum konflik itu memanas, biasanya saya lebih baik saya diam. Lebih baik saya diam. Biasanya begitu. Itu saya sih, nggak tahu kalau yang lain. Jadi saya itu takut kalau terjadi konflik yang sampai memuncak, itu saya takut. Apakah yang dimaksud seperti itu ya? Jangan hati menjauh ya, jangan hati menjauh. Saya tidak tahu, tapi biasanya saya melakukan seperti itu. Demikian Bu Pendeta. Terima kasih Pak Warata, Budi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Jika tidak ada, saya mulai menjawab. Boleh saya Hari ini tambahkan? Ya. Tadi Pak Wardi sebut-sebut tentang ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saya kebetulan baca tafsir. Karena saya penasaran sebenarnya mencuri atau enggak. Tapi kalau berdasarkan ini sih, ini fakta soal ini disebut memperlihatkan Onesimus telah memberitahu Paulus bahwa dia telah mencuri barang tuannya. Barang tuannya. Iya, nggak tahu barang apa, tapi dari referensi ini memang Onesimus sudah mengakui bahwa ia melakukan pencurian. Jadi ya memang ada ada kerugian dari pihak tuan, dan itu yang membuat ya sesuatu yang normal ya jika atasan itu marah karena dirugikan oleh bawahannya. Selain itu, komentar saya mengenai Paulus yang di ayat berapa itu ya? Ayat yang awal-awal itu kan Paulus memohon permohonan. Saya juga nangkapnya ini lebih untuk menyindir Filemon, karena kalau kita nggak punya kedudukan itu kita sulit untuk menyindir orang. Tapi kalau Paulus ini kan seseorang yang dihormati, yang punya reputasi baik, saat itu sangat baik, dituakan, dia memohon, itu kan sesuatu yang janggal gitu. Tapi dalam konteks ini saya menangkapnya ini untuk menyindir Filemon. Saya aja mau mohon-mohon gitu. Masa Filemon yang seorang atasan merasa dirugikan ini tidak bisa melunakkan hati. Itu yang saya tangkap itu. Mungkin 2 komentar itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rini.
Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya akan mencoba satu persatu menjawab. Ada persamaan dari keempat Bapak Ibu terkasih ya mengenai kata kalau pada ayat 18 itu ya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat dulu latar belakangnya bahwa ketika Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Ini sebenarnya banyak sekali teka-teki di dalamnya gitu ya. Teka-tekinya yang pertama itu bagi saya ketika saya dulu belajar mengenai si Filemon ini dan secara keseluruhan surat Filemon ini, yang pertama itu sebenarnya sikapnya Filemon itu yang menjadi pertanyaan terhadap Onesimus. Kalau diceritakan dia sampai lari ke Roma itu, apa karena ketakutan si Onesimus atau karena memang Filemon memerintahkan untuk menangkap atau menghukum Onesimus sehingga dia perlu lari ke Roma. Kedua, yang menjadi teka-teki juga apa yang dilakukan Onesimus, betul tadi kata Pak Suwardi, kata Pak Sumantoro, apa yang dilakukan sebenarnya oleh Onesimus ini, kata Pak Parata Budi juga, apa yang dilakukan secara persis. Kalau tadi dari Karini membaca dari tafsiran adalah merugikan tuannya, dia mengambil barang yang merugikan tuannya gitu, kalimat-kalimatnya gitu kan ya. Tetapi yang harus kita lihat secara keseluruhan adalah yang kita tahu jelas-jelas di sini bahwa Paulus itu berjumpa dengan Onesimus dan Onesimus dikatakan melakukan sebuah pertobatan. Paulus mengatakan bahwa seperti Pak Sumantoro katakan tadi, dia merekomendasikan si Onesimus ini kepada si Filemon untuk Filemon menerima kembali, bukan sebagai hamba tapi sebagai saudara terkasih. Jelas benar kata Pak Sumantoro bahwa kalau sudah direkomendasikan oleh seorang Paulus yang kita kenal betul, kita tahu betul dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru yang kita baca itu bagaimana keteguhan hati dan ketulusan hati seorang Rasul Paulus dalam pelayanan dan bagaimana dia berlaku sebagai seorang rasul besar, kita tahu bagaimana ketika seseorang sudah direkomendasikan oleh Rasul Paulus. Tapi kita juga harus mengingat Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan Paulus dan melakukan pertobatan, bahkan Paulus tidak segan mau mengambil Filemon untuk membantu pelayanannya, itu kita harus pahami ketika pertobatan itu terjadi berarti ada sebuah pengakuan di dalamnya. Bapak Ibu kan pasti pernah melihat bagaimana saudara-saudari kita melakukan sebuah pengakuan dosa di dalam bilik-bilik pengakuan dosa di teman-teman kita Katolik. Di sana mengungkapkan setiap hal yang dilakukan, mengakui setiap hal dalam hal keburukan dan kejahatan yang dilakukan dalam hari-hari yang lalu. Sehingga di dalam sebuah pertobatan dan perjumpaan, apalagi kalau kita melihat di dalam penjara, otomatis ketika orang itu masuk ke penjara, kan Paulus bertanya, kenapa kamu bisa masuk penjara? Kan seperti itu ya. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu masuk penjara? Tapi ini juga menjadi teka-teki. Dia masuk penjara di Roma ini karena perintah Filemon memberitakan bahwa orang itu bersalah, atau dia juga melakukan kesalahan lagi di Roma sehingga ditangkap dan dipenjarakan ke Roma. Tetapi pasti yang dipertanyakan Paulus adalah ketika dia berjumpa dengan Onesimus, kenapa kamu bisa masuk penjara? Nah, di sana di dalamnya lah ada pengakuan-pengakuan itu. Sehingga ketika dikatakan kalau, itu adalah sebenarnya gaya bahasa Paulus, di mana Paulus itu kan selalu menulis dengan kerendahan hati. Dia tidak mau dengan tegas atau dengan lugas mengatakan apa kesalahannya. Kita kan sering membaca Paulus itu menggunakan kata-kata penyampaian, pengandaian. Nah, ini salah satu contohnya, kalau. Itu juga sebagai sebuah bentuk bahwa Paulus sebenarnya menempatkan diri sebagai orang yang mengarahkan pertobatan untuk tidak lagi menyalahkan, tidak lagi mau mengungkit kesalahan orang itu. Makanya memang tepat sekali untuk digunakan kata kalau di situ.
Makanya kenapa digambarkan oleh Paulus, bahkan dia sampai berani menjamin kalau ada kerugianmu, tanggungkanlah kepadaku. Paulus sampai berkata demikian. Begitu kurang lebih penjelasan saya, Pak Suwardi Pasumantoro, Pak Barata Budi. Baik. Untuk hal yang kedua, materi yang bagaimana itu datangnya dari keringat. Nuwun sewu, Pak. Pertanyaan Bapak ini berkaitan dengan materi penyampaian mengenai hal materi yang tadi saya sampaikan, begitu Pak? Iya, iya. Begini Bu, maksud saya, artinya bukan semata-mata dilihat karena banyak harta. Tetapi yang akan menjadi banyak masalah menurut saya ini yang didasarkan atas firman Tuhan. Tadi saya katakan di Mazmur, tapi ayatnya saya tidak hafal. Nah, harta yang dikarenakan bukan hasil keringatnya sendiri. Maksud saya ke sana. Jadi mungkin kaya, ya, tapi itu tidak ada semacam tidak ada semacam iblisnya, tidak ada semacam setannya gitu untuk membuat itu menjadi permasalahan. Itu yang saya ingin dorong untuk lebih pasti. Jadi boleh kaya, tapi pasti kaya yang seperti itulah yang akan menjadikan permasalahan. Karena di situ ada kuasa iblis yang akan menggerakkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Karena kebaikan kan memang hanya datang dari Tuhan. Makasih, itu maksud. Baik Pak. Berarti jikalau seseorang memiliki harta yang bukan dari hasil keringatnya, kita bisa katakan misalnya hasil korupsi begitu. Lalu dengan hal itu berhubungan dengan pemahaman materi yang tadi saya sampaikan. Berarti kalau saya menangkapnya begini Pak, mohon maaf. Jadi kalau misalnya dia dirugikan, dia mendapatkan kerugian, orang itu mendapatkan kerugian dari harta yang dia dapatkan karena bukan dari keringatnya itu, bagaimana begitu ya Pak? Iya. Baik. Jadi kalau saya di sini mencatat beberapa hal ya. Saya pernah sedikit membahas mengenai harta atau materi di dalam ajaran Kristen. Yang pasti di dalam sebuah pengajaran Kristen yang menggarisbawahi pemahaman mengenai harta dan materi itu adalah satu, garis benang merah. Bahwa harta itu bukan dari apa yang kita bisa menyebutnya itu sebagai suatu hasil keringat dari apa yang kita lakukan dalam pekerjaan dan itu. Tetapi yang kita ingat bahwa harta itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Yang didapatkan oleh manusia dengan sebuah pertanggungjawaban, pengusahaan, dan rasa syukur yang semuanya itu dilakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau mau diringkas, yang saya dapatkan hari ini semua itu pemberian Tuhan. Yeah. Tetapi yang disebutkan harta dan materi di dalam sebuah pengajaran Kristen adalah yang didapatkan dari seseorang ketika orang itu misalnya bekerja, dia melakukannya dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau dia korupsi jelas dia tidak memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga itu tidak bisa dikatakan harta dan materi di dalam pengajaran Kristen. Ketika dia mendapatkan sesuatu, ini juga menarik Bapak Ibu mengenai harta dan materi. Suatu hari mudah-mudahan kita bisa membahasnya bersama. Kalau saya dapat kerja keras, keringetan, panas, ketemu siang, ketemu hujan, saya begadang sampai pagi, tetapi ketika saya mendapatkan materi itu, saya tidak bersyukur, itu bukan pemahaman materi dan harta seorang Kristen. Ini penting, ini sebenarnya bagaimana ya, memahaminya cukup sulit. Bayangkan Bapak Ibu dan saya sudah bekerja keras, membanting tulang, tetapi tidak ada rasa syukur di sana. Di dalam sebuah pemahaman Kristen itu bukan harta, itu bukan materi.
Karena harta itu pemberian Tuhan. Materi itu pemberian Tuhan, sehingga kita perlu ada rasa syukur di dalamnya. Dan itu bisa dikatakan bukan dari hasil keringat kita. Itu menarik sekali, sehingga kalau dihubungkan dalam materi kita pada hari ini, sebenarnya menghubungkannya, misalnya ada seseorang mendapatkan harta dari hasil yang korupsi, lalu dia dirugikan oleh budaknya, misalnya oleh hambanya gitu, lalu hambanya mengambil dari bagiannya gitu. Nah, yang bagi saya bisa dihubungkan adalah begini, lucu ketika tuannya itu marah-marah ketika hartanya diambil. Lah dia juga ngambil harta dan mendapatkan harta itu dari mencuri dari orang lain kan, gitu. Itu yang bisa dihubungkan gitu. Ada hal yang lucu ketika kita mendapatkan itu dari sesuatu yang tidak benar, lalu diambil sedemikian rupa oleh orang lain, dicuri atau dimaling atau mungkin hilang tidak kejelas kemana, lalu kita marah-marah, harta saya bisa hilang, ini saya begini, dan lebih lucu lagi ketika kita mengadu kepada polisi, meminta untuk mengembalikan, padahal kita tahu jelas itu datangnya dari mana. Nah, gitu. Tapi yang mau ditegaskan dari firman Tuhan kita hari ini adalah materi yang dirugikan. Jadi kita harus garis bawahi juga. Materi yang dirugikan dalam sebuah perselisihan dan pertengkaran. Jadi bukan hanya berdasarkan mengenai harta, benda, uang, atau barang. Jadi apapun yang dirugikan dalam sebuah hubungan keluarga Allah, persekutuan keluarga Allah, jikalau ada perselisihan dan pertengkaran di dalamnya dan menghasilkan sebuah kerugian, baik itu materi, uang, harta benda, di sana harus ada kerelaan hati. Kerelaan hati inilah yang sebenarnya sulit untuk kita lakukan. Saya sendiri mengakuinya, Bapak Ibu. Bagaimana menerima kembali orang yang sudah mengambil apa yang daripada kita. Apalagi seperti yang Pak Suwardi katakan, kalau itu benar-benar dari keringat kita. Apalagi kalau saya soalnya pernah memegang sebuah jemaat berdoa bersama. Jemaat ini kecil sekali. Bahkan saya sampai tidak tega ketika melihat dan membuka uang kas mereka. Itu bukan ada plusnya, tapi ada minusnya. Tapi di dalam keadaan begitu, minggu depannya saya mendapatkan kabar persembahan yang hari itu hilang total, 0. Diambil oleh orang yang menghitung persembahan. Lalu saya harus berkata apa? Sudahlah, biarkan saja. Itu kan materi. Materi bukan itulah. Saya kan juga tidak bisa berkata segampang itu kepada sebuah persekutuan jemaat yang udah sulit menghidupkan persekutuan itu, kehilangan lagi. Oleh karena itu saya bilang, memang butuh benar-benar pembelajaran yang dalam. Untuk tidak mengungkit kembali, untuk tidak mengingat kembali, untuk merelakan yang terhilang itu. Apalagi, tapi kita harus garis bawahi ketika orang itu kembali, kita harus menuntun lebih keras lagi dalam sebuah kehidupan yang lebih baik kepada Kristus dalam pertobatan-pertobatan yang dia lakukan. Bahkan dikatakan kita tidak boleh dengan gampang juga, harus dengan sebuah pembimbingan yang berat, pembelajaran yang lebih berat lagi kepada orang tersebut. Mungkin demikian, Pak. Saya mohon maaf kalau saya tidak menangkap 100%. Sedikit, Bu, kalau gitu, Bu. Iya, Pak. Saya setuju sekali dengan penjelasan Ibu. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa kalau kalau Ibu tadi mengatakan bahwa kalau itu hasil korupsi, ya barangkali memang agak berat. Tetapi saya ingin menegaskan perbedaannya sedikit bahwa harta bahwa orang Kristen itu mestinya orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah bertobat, mestinya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Katakanlah kata kasarnya tadi korupsi, mestinya tidak terjadi. Tetapi ini kan tidak menjamin bahwa kehidupan yang sekarang ini orang yang sudah diperbaharui, orang yang sudah dipulihkan,
bahkan dia juga ibadahnya tekun, semua kegiatan duniawinya tekun, tetapi kan ternyata juga banyak orang yang masih melakukan sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya, tapi dia ambil. Nah, ini saja saya ingin lebih menegaskan, bukan semata-mata harta dan bukan semata-mata karena orang percaya, tetapi kita sebagai orang percaya mestinya ini semuanya sudah tereliminir, artinya paling tidak sudah mulai kecil, ya sudah tidak besar, tidak membengkak, tapi sudah mulai kecil. Setidak-tidaknya bahwa makin berkuranglah hal-hal yang sesungguhnya yang tidak menyenangkan di dalam penguasaan harta yang bertentangan dengan rencana atau kehendak Tuhan itu. Tapi saya sudah sangat setuju dengan penjelasan Ibu tadi bahwa yang hasilnya dari korupsi pasti akan begini ya. Tetapi kita ingin mendorong, kita ingin menggiring bahwa ya kalau kita sudah diperbaharui, kalau kita sudah dipulihkan, ya marilah kita terus mengurangi. Bukan merajalela, tapi kita tidak melihat yang sudah terjadi, ya, tetapi kedepannya itu makin lebih kecil. Yang tidak baiknya itu makin lebih kecil. Yang tidak baiknya makin lebih kecil. Sehingga pada suatu ketika sungguh bahwa orang percaya itu, ya inilah kira-kira wujudnya. Itu Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Ya. Saya berharap satu hari ada orang yang mengeluarkan survei terkhusus mengenai pandemi ini dalam kehidupan jemaat. Karena saya melihat banyak yang terjadi. Ya. Pengurangan justru ya Bapak Ibu dalam terhempitnya pandemi ini, pengurangan ketidakbaikan, pelanggaran atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan tuh makin kecil. Karena orang memang sama-sama dalam keadaan susah itu. Jadi semua memang sedang berperang menghadapi kesulitan ini gitu. Jadi untuk memikirkan diri dia sendiri itu sudah nggak ada celahnya itu. Jadi saya berharap saya nggak mampu untuk membuat tulisan, tapi saya tuh berharap satu hari ada seorang teolog yang menuliskan hal itu, bahwa memang kita berkaca saja dengan jemaat kita sendiri, bahwa memang sudah semakin banyak hal terjadi, pemulihan terjadi dalam kehidupan berjemaat, terutama dalam era pandemi ini. Karena ketika kita sendiri menghadapi ini nggak mungkin. Bersama-sama justru menjadi mungkin untuk melewati ini semua. Sehingga jemaat itu kehidupannya jauh semakin lebih baik. Jauh semakin lebih solid dan kuat dalam menghadapi ini bersama. Padahal kan nggak pernah berjumpa ya. Jauh ya, jumpanya lewat Zoom begini. Tapi lebih ini. Mungkin perjumpaan itu perselisihan, perbenturannya lebih cepat terjadi. Tapi ya tidak juga Bapak Ibu. Terkadang begini juga telepon beda suara, naik tinggi rendahnya juga beda. Tapi kita belajar bersama. Tapi itu yang saya rasakan sebagai saya pendeta jalan-jalan. Jadi saya bisa melihat sendiri beberapa jemaat. Cerita-cerita itu kan mengalir terus. Jadi sering saya melihat wah, si ini, si itu, wah yang ini, yang itu. Jadi ya kita berdoa. Benar kata Pak Suwardi itu, menjadi seorang Kristen yang kita akui dengan secara lugas dan lantang itu harusnya hal-hal seperti yang diceritakan dalam nats kita ini udah jauh lah dari kehidupan kita. Tapi seperti tadi saya katakan, perselisihan, pertengkaran itu warna-warni kehidupan. Dan pasti saja kita dipertemukan akan hal itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang dengan lantang dan lugas mengatakan saya pengikut Kristus itu bisa mengatasi itu untuk tidak menjadi suatu permusuhan yang berlarut-larut. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Saya akan melanjutkan dengan Pak Sumantoro tadi. Proses untuk terjadinya sebuah pemulihan hubungan itu kalau udah berbenturan dengan karakter seseorang sulit. Saya setuju Pak. Apalagi kalau ya Bapak tadi memberikan contoh, satu pihak sudah mulai
mau mengakui, mau membuka diri, pihak yang sana masih menutup diri, yang pihak yang sana masih kayaknya keras sekali hatinya. Sehingga dari tadi saya katakan dalam materi PA kita dari awal akhir ini kan memang saya sudah berkata ada kedua belah pihak gitu ya. Cuman permasalahannya adalah kita di pihak yang sedang belajar dalam pemulihan hubungan ini. Dan kita pihak yang dengan lugas dan lantang mengatakan bahwa saya ini pengikut Kristus. Sehingga karakter kita itu harusnya sudah mencerminkan karakter Kristus itu. Yang ada kasih di dalamnya. Dan memang Bapak, kalau ada pertengkaran dan perselisihan terjadi dari dua orang ini, sekalipun perselisihan dan pertengkaran itu dimulai dari satu orang ini, tetap yang bertengkar ini kan dua orang. Yang bertengkar ini tetap dua ini. Nanti kan rembetannya baru banyak tuh. Biasanya rembetannya ke anggota keluarga dulu. Saya biasanya istri atau suami apa bertengkar tuh pasti kalau suaminya bertengkar, istrinya ngikut bertengkar sama istrinya yang sana gitu kan. Itu. Tapi kan pasti ada dua belah pihak yang bertengkar. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya sampai pada sebuah peristiwa nih Tuhan mengizinkan kita terjadi sebuah perselisihan antara kita dengan orang A yang mungkin kita sebagai manusia mengatakan, saya tidak memulai, saya diam-diam aja kok, dia yang ngajak saya bertengkar. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu sekalian mengaku sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, nggak ada kata begitu. Harusnya saya dan Bapak Ibu sekalian menebarkan kasih itu. Menjalin hubungan itu. Melakukan pemulihan itu. Dia nggak mau, terus bombardir dengan kasih. Bagaimana caranya? Bukalah misalnya kalau kita nggak diblok ya, WA lah dengan kata-kata. Bagaimana kabar? Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa ajak istri kita, buatin makanan, Mak. Kirimlah ke rumah orang itu. Hal-hal kecil. Mukanya dia merenggut kayak mana, tebarkanlah senyum. Dan juga Bunda Teresa kita tidak pernah tahu arti dan makna kecil senyum kita itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kita yang harus terus menebarkan kasih itu sehingga adanya pemulihan hubungan. Tadi kan saya sudah bagikan kepada kita bersama bahwa pemulihan hubungan serusak apapun itu bisa terjadi ketika ada kasih di dalam. Jadi itu memang sebuah tantangan untuk kita. Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, kalau yang kedua tadi Bapak sudah melakukan penyataan mengenai jawaban atas pertanyaan Pak Suwardi mengenai kata kalau tadi kan ya, bahwa adanya ketika orang sudah dipercayai oleh seorang lain bahwa memang orang itu yang direkomendasikan pasti memiliki mutu atau kualitas yang juga luar biasa. Begitu Pak Sumantoro, dua itu tadi yang saya catat. Apakah ada yang terlewat dan ingin menambahkan Pak? Cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Sumantoro. Satu hal yang saya dikuatkan untuk bahwa kita sebagai orang Kristen itu yang harus terlebih dahulu bisa membuka diri dan melakukan. Ya, jadi yang saya catat di situ. Untuk pihak lain ya tergantung kita itu tidak berhenti soal nanti katakanlah kelanjutannya ya Tuhan yang campur tangan. Tapi kita menjadi keharusan bagi kita sebagai orang Kristen untuk melakukan dan mencoba belajar seperti karakter yang Tuhan Yesus ajarkan. Menurut saya itu. Terima kasih, Bu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Sumantoro. Lalu ada pertanyaan dan pernyataan juga dari Pak Barata Budi. Mungkin pertanyaannya sudah beberapa seperti tadi ya. Saya juga menegaskan kembali mengenai dikatakan dalam tafsiran yang tadi Karini katakan bahwa dia mengambil barang milik tuannya begitu Pak ya.
Dan saya menggarisbawahi di sini dalam catatan saya, memang benar Pak, berbeda rasanya ketika pertengkaran itu atau perselisihan itu terjadi seperti yang kita baca dalam Filemon ini. Kan ini terjadi ketika si Onesimus mengambil barang dari tuannya, dari Filemon itu ya. Tetapi kalau perselisihan, pertengkaran itu yang warna-warni itu terjadi karena melukai hati. Dari mulai perkataan sampai dengan kontak fisik, kekerasan fisik. Itu memang untuk terjadinya sebuah pemulihan hubungan, di dalamnya itu sulit. Sulit. Bagaimana sudah dipukul, sudah dilukai hatinya, untuk melakukan sebuah pemulihan hubungan itu bukan perkara yang mudah. Tapi kembali lagi, kita hari ini sama-sama belajar. Saya selalu menggarisbawahi semua hal. Saya harus secara manusia juga berkata. Tidak bisa saya berkata seperti, ya harusnya begini, tapi kita juga harus mempertimbangkan sisi manusia kita. Siapa yang tidak sakit ketika mukanya ditonjok? Ada memang yang orang mempunyai sakit penyakit di bawah lapisan kulit, yang tidak bisa merasakan sakitnya. Bahkan ketika dia bisa merasakan sakit, dia bahagia banget. Ada yang seperti itu. Tetapi kebanyakan orang, ketika dia ditonjok mukanya, ketika dia dipukul kepalanya, ketika dia dicubit kulitnya itu, pasti merasakan sakit. Siapa yang tidak sakit ketika dikata-katain? Mungkin kalau diri kita yang dikatain, body shaming dan sebagainya, kita bisa dengan gampang saja. Tapi kalau misalnya anak atau orang tua kita yang diperkatakan dan dinilai orang lain, pasti sulit. Mengampuninya sulit, pasti. Tetapi kembali lagi, hari ini kita sama-sama belajar. Bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan, memulihkan hubungan itu. Seperti yang tadi saya katakan kepada Pak Sumantoro. Kalau saya, Bapak Ibu tanya bagaimana saya menanggulangi rasa sakit hati saya misalnya begitu ya. Saya bukan tipe orang yang diam. Ibu saya selalu berkata, kalau saya ini benar, saya kejar terus orang itu. Tapi kalau saya salah, saya tidak susah untuk mengatakan maaf. Saya salah, lalu saya mengaku dan saya merubah begitu. Tapi kalau saya benar, saya kejar terus orang itu. Sama dengan hal ini Bapak Ibu. Saya cuma mau kita semua tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita mengenai pemulihan hubungannya itu mengampuni. Paksa nih diri kita. Push your limit sampai di limit terakhir kita. Sanggupkan diri kita, mampukan diri kita untuk mengampuni orang lain. Ini perkataan ini memang terkadang terdengarnya seperti suatu hal yang gampang sekali. Tetapi ini tugas orang percaya. Paksakan diri kita. Ketika orang itu menyakiti kita, paksa diri kita, tekan diri kita untuk memperlakukan kasih. Paksa dalam arti bukan dengan kerelaan hati seperti yang hari ini Bapak Ibu ya, tetapi push diri kita. Bagaimana? Dengan memiliki kesadaran bahwa saya ini juga makhluk berdosa. Saya ini juga makhluk yang sering melakukan kesalahan. Siapa yang saya sering sakiti? Bukan hanya orang sekitar kita, tapi juga saya sering menyakiti hati Tuhan. Dengan kita berkeras hati, tidak mau mengampuni itu, sebenarnya di sana kita juga sedang keras hati kita terhadap Kristus. Saya tidak katakan ini mudah. Ini mungkin proses yang butuh perjalanan panjang. Dan jikalau itu masih dalam proses perjalanan panjang, jangan sampai seperti yang tadi diceritakan, teriak-teriak itu. Suara keras itu. Dekatkan dulu hati itu. Doa. Doa dulu. Tuhan kasih saya kemampuan. Hati ini lunakkan Tuhan. Berusaha untuk tidak menilai orang lain lebih di bawah kita. Atau
menghakimi orang lain. Enggak, dia yang salah. Dia yang harus minta maaf sama saya. Mengampuni itu tidak akan terjadi kalau itu cuma dari satu pihak. Harus dari dua belah pihak. Itu semua bisa terjadi, Bapak Ibu. Itu semua bisa terjadi. Proses perjalanan. Saya jujur, sampai hari ini pun saya ada dalam satu proses pengampunan terhadap orang lain. Dan di dalam proses pengampunan itu, bahkan orangnya sudah meninggal, Bapak Ibu. Saya masih terus berproses untuk mengampuni dia. Karena sakitnya luar biasa. Bisa mengubah masa depan saya menjadi hancur lebur. Tapi proses perjalanan pengampunan itu, ternyata saya semakin hari, saya semakin menjadi seperti dia. Sehingga ada satu titik dalam kehidupan saya berhenti. Saya melanjutkan proses pengampunan itu dengan cara yang jauh lebih baik. Kalau Bapak Ibu tanya apakah saya bisa melupakan, tidak bisa saya melupakan apa yang dia lakukan terhadap saya. Tidak bisa. Sampai hari ini pun saya masih terus terbayang-bayang. Tetapi dalam sebuah proses perjalanan panjang itu, Tuhan menampakkan begitu banyak kasih penyertaannya sama saya. Sehingga terlalu bodoh banget saya kalau saya tidak bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan itu dan memikirkan permasalahan itu. Menghentikan kehidupan saya hanya karena permasalahan itu. Sehingga itulah yang ada di dalam proses pengampunan, di dalam proses kita mengampuni. Mengapa itu terjadi dua sisi? Kalau Bapak Ibu tanya saya sekarang ada di posisi mana, saya masih di dalam proses pengampunan itu. Dan saya sedang membuka mata saya lebar-lebar atas kasih penyertaan Tuhan. Ketika saya saja melakukan banyak kesalahan dan Tuhan masih memberikan begitu banyak berkat anugerah terhadap saya, ya saya juga harus bisa berlaku hal yang sama. Sampai hari ini, saya masih berusaha setiap pagi memberikan firman Tuhan kepada keluarga orang yang pernah menyakiti saya itu. Itulah makanya saya bilang mengapa saya masih terus dalam proses pengampunan. Lalu yang kedua, tadi juga menarik Pak Barata Budi katakan. Pak Barata Budi adalah orang yang takut untuk terjadi sebuah konflik. Sehingga sebelum terjadi sebuah konflik itu, Pak Barata Budi sudah menjaga hatinya, menjaga hubungannya dengan orang lain sehingga tidak sampailah terjadi konflik itu. Itu memang luar biasa. Siap payung sebelum hujan gitu ya. Memang harus kehidupan kita itu kalau bisa kita jangan sampai bersentuhan dengan yang namanya perselisihan, tapi tidak bisa kita pungkiri itu pasti bisa terjadi. Kita diam-diam saja pun pertengkaran itu bisa datang dari orang yang iri terhadap kita. Tapi seperti tadi benar Pak Barata Budi mengambil sebuah pemahaman dari cerita mengenai Bunda Teresa itu, mengenai jangan sampai hatinya menjauh. Gitu. Kalau tadi Bunda Teresa itu dalam sebuah pertengkaran yang sudah terjadi, tapi ini Pak Barata Budi mengambil sebuah pemahaman dari yang belum terjadi. Sehingga jangan sampai jauh hatinya itu, sehingga pemulihan hubungan itu seperti tidak bisa terjadi. Gitu. Tapi memang ada jauh lebih baiknya ketika sebelum terjadinya konflik yang begitu besar, sehingga dikatakan permusuhan yang berlarut-larut itu, sehingga ada percikan-percikan itu sudah kita selesaikan dengan cara damai sejahtera dan kasih. Terima kasih Pak Barata Budi. Demikian Pak, apakah ada yang terlewat Pak? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Tadi dari Kak Rini, terima kasih untuk pernyataan dan pemberian tambahan dari tafsiran surat Filemon.
pada ayat yang ke-18 mengenai kata kalau tadi ya. Ada kerugian dari pihak tuan, dikatakan seperti itu. Lalu menarik juga, Karini mengatakan mengenai permohonan yang dilakukan oleh Paulus, itu adalah sebuah sindiran halus sebenarnya kepada Filemon. Bagaimana Filemon harusnya berlaku seperti arti namanya, yaitu penuh kasih. Karena punya kedudukan, Paulus itu punya kedudukan, dituakan, dihormati. Memang biasanya orang yang punya kedudukan dan dihormati serta dituakan itulah yang punya kemampuan untuk menyindir orang lain gitu ya. Lalu saya menanggapinya begini, Kak. Ketika kita membaca sebuah pemahaman atau pendalaman dalam sebuah surat, biasanya memang kita terjadilah hal-hal seperti ini. Makanya kenapa PA itu menarik? Karena PA itu bisa menghubungkan atau bisa memberikan sebuah pemahaman-pemahaman baru dalam pembacaan Alkitab kita. Misalnya Bapak Ibu, kita kan sudah sering membaca mengenai yang lalu ya, mengenai khotbah di bukit contohnya. Itu pasti Bapak Ibu dari semua kita bertujuh ini sudah pernah mendengarkan mengenai pembacaan Alkitab mengenai khotbah di bukit, bahkan sudah pernah mendengarkan khotbah mengenai khotbah di bukit itu dari salah satu pemberita firman Tuhan, begitu. Tetapi kalau kita ber-PA itu akan berbeda. Kenapa? Karena biasanya ber-PA itu kita akan menemukan satu pemahaman baru atau ciri khas khusus dari si penulis, atau mungkin juga hal baru yang dihubungkan dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Sehingga banyak sekali nanti akan menemukan, kita bisa brainstorming mengenai satu kalimat dalam bagian ini, satu bagian dalam perikop ini. Oh, si ini beranggapan seperti ini, oh si ini berpendapat seperti ini. Bahkan juga di dalamnya bisa menjadi sebuah perang antar teolog. Si teolog ini mengatakan seperti tadi, kata tua yang dipakai pada ayatnya yang ke-9. Sudah menjadi tua itu banyak, ada teolog yang mengatakan itu artinya tua-tua, ada yang mengatakan memang secara umur sudah tua. Itu akan terbuka dan kelihatan semua. Nah, sama seperti yang kata permohonan ini, permintaan yang dilakukan oleh Paulus ini. Memang kalau dari yang saya baca secara tafsiran itu adalah, ini adalah sebuah sikap yang menjadi ciri khas Paulus sekali. Paulus itu kan dikenal sebagai rasul yang walaupun dia dituakan kedudukan tinggi, rasul yang begitu hebat itu, dia punya juga rasa kerendahan hati yang tidak memberlakukan senioritas kepada juniornya, kan begitu. Kita sering sekali, banyak sekali dalam banyak buku-buku penafsiran atau buku-buku pemahaman yang mengatakan, menyebutkan Paulus itu sebagai seorang senior dalam pelayanan gitu. Sehingga dia tidak berlaku seperti senior-senior pada umumnya. Dia memberlakukan junior itu sama rata dengan dia. Sehingga setiap apa yang dia perkatakan kepada juniornya itu seperti dia sedang berkata kepada seorang yang sama dengan dia. Saya menyoroti hari ini dalam hal ini, tetapi juga yang dikatakan hari ini mengenai permohonan dalam hal menyindir Filemon, ini juga bisa terjadi. Ini dari sudut pandang yang juga bisa terjadi. Dan juga bisa dilihat dari sudut pandang tema yang berbeda. Karena jangan menganggap menyindir itu suatu hal yang negatif. Yang dilakukan menyindir di sini adalah untuk menegaskan, menguatkan hati Filemon. Supaya dia berlaku seperti namanya, yaitu penuh kasih. Dan itu juga sebenarnya hak dari seorang Paulus untuk memberikan tes penilaian sebagai seorang senior atau sebagai seorang guru dalam pelayanannya si Filemon. Karena kalau si Filemon saja tidak mampu untuk menerima Onesimus, seorang budak dia yang dulu pernah berbuat tidak baik, merugikan dia, kalau si Filemon ini tidak mampu menerima si Onesimus, itu menjadi pertanyaan besar. Apakah layak Filemon dikatakan sebagai kawan sekerja Paulus? Apakah layak Filemon untuk melanjutkan pelayanannya dalam ladang Kristus? Jadi tergantung dari sudut mana kita bisa melihat. Tapi inilah keluar biasaan pemberitaan firman Tuhan, dan
luar biasanya, kayanya itu, kekayaan yang luar biasa dalam penyampaian firman Tuhan, di mana kita ini diberikan kebebasan untuk memahami, menilai, dan menghubungkan mengenai firman Allah itu, sehingga banyak hal yang bisa kita petik di dalamnya. Dari satu perikop ini saja bisa beberapa firman Tuhan dan judul bahkan tema yang bisa kita gunakan. Bisa ada pertobatan di sana, bisa ada pemulihan hubungan, bisa ada mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Bagaimana di sana ada juga mengampuni, banyak sekali tema-tema yang bisa dipakai dalam perikop kita ini. Itulah keluar biasaan dari pemberitaan firman Allah. Terima kasih, Karini. Demikian, Kak. Apakah ada yang terlewat, Kak? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang bisa kita diskusikan bersama? Atau masih adakah yang ingin ditambahkan? Cukup kali, Bu. Cukup, Pak. Karena Sudah menjelang jam 9. Ya, barangkali kita juga tambah pusing nih kalau menjadi lebih malam lagi. Baik, Pak. Kita akan tetap berjalan sampai minggu depan ya, Bapak Ibu. Ya, Saya akan memilih tema-tema yang sebenarnya berhubungan dari minggu ke minggu, sehingga tema ini sebenarnya akan naik tingkat, dan naik tingkat itu saya sudah memberikan beberapa. Jadi minggu depan kemungkinan kita akan belajar lagi mengenai satu tingkat lagi di atas pemulihan hubungan, tapi tetap dalam kehidupan keluarga Allah. Ini hal saya ambil semua dari mulai perkataan yang beberapa waktu lalu kita pelajari itu, karena saya melihat bagaimana kehidupan jemaat Yasmin. Jadi semoga PA ini juga bisa menguatkan kita semua dalam apa yang kita hadapi bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Saya berharap apapun yang disampaikan pada malam hari ini, materi dan juga pembahasan diskusi kita bersama bisa menguatkan kita untuk terus belajar. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada di dalam sebuah proses untuk memulihkan hubungan dengan sesama kita, memulihkan hubungan mungkin dengan keluarga kita, mari jangan pernah menyerah dan berputus asa untuk terus melakukan pemulihan hubungan itu. Semua tantangan dalam kehidupan kita pasti kita ketemukan, pasti kita pernah kita hadapi. Apapun yang saat hari ini, sekalipun itu menyakiti hati kita sampai sangat terdalam ataupun pernah merusak fisik kita, melukai fisik kita, mari terus menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Kasih, kasih, kasih. Karena di dalam sebuah pemulihan hubungan, kasih itu memegang peranan yang sangat penting. Serusak apapun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu untuk dipulihkan, tapi dengan kasih, semuanya itu bisa terjadi. Terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Saya sungguh banyak belajar dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Sehingga PA ini bukan hanya dari saya, tapi juga dari Bapak Ibu yang mengajarkan saya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Semoga juga jemaat Yasmin dalam perjuangannya diberkati oleh Tuhan dan terus dipegang tangan. Saya percaya itu. Pemegangan tangan Tuhan ada terus bersama dengan keluarga Yasmin. Jangan pernah putus semangat, tetap berusaha. Sekalipun hari ini Bapak Ibu saya rasa kita juga sedang dalam sebuah pemulihan hubungan atas perjuangan ini. Mungkin ada dari kita, bahkan dalam jemaat kita, dalam keluarga Yasmin ini. Kita ada yang sedang disakiti, kita adalah orang yang sedang dizolimi, kita adalah dalam sekumpulan jemaat yang mungkin sedang direndahkan orang lain, dan itu membuat perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Mari. Karena kita sudah belajar hari ini, kasih, kasih, kasih. Yang mendasari pemulihan hubungan itu, dimanapun, dari perkataan kita, ketikan kita di media sosial, pemikiran kita, perbuatan kita, mari semua lakukan itu, sehingga pemulihan terjadi. Kita nggak mau bermusuhan sama orang lain, itu bukan Yasmin, saya percaya itu. Bukan Yasmin yang memulai perselisihan, yang pertengkaran itu bukan kita. Kita ini hanya bertugas untuk memberikan kasih kepada mereka. Sehingga kita akan terjadi sebuah persekutuan keluarga Allah yang luar biasa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua hal yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kalau sampai hari ini Tuhan, hati kami masih keras untuk melakukan pemulihan hubungan dengan sesama kami. Mungkin
hati ini terlalu sakit, dilukai oleh orang lain. Mungkin fisik kami pernah dilukai oleh orang lain. Mungkin perkataan orang lain itu sungguh menyayat perasaan kami. Tuhan, kami hanya memohon bersimpuh di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, tolong lembutkanlah hati kami. Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk melewati ini semua. Karena kami mau menjadi pribadi-pribadi, penebar-penebar kasih dimanapun Tuhan percayakan berada. Kami mau memulihkan hubungan kami sehingga kami ada dalam sebuah persekutuan keluarga Allah yang penuh akan damai sejahtera dan kasih saja. Kalau sampai hari ini kami masih terlibat di dalam pertengkaran, terlibat dalam sebuah perselisihan, terlibat dalam sebuah permusuhan, Tuhan, ajarkan kami menjadi seorang yang mampu dimanapun dan sebagai apapun Tuhan percayakan kami. Kami senantiasa dalam perkataan, perbuatan, bahkan dalam pemikiran kami senantiasa memancarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sebuah proses perjalanan untuk mencapai sebuah pemulihan hubungan, terutama dalam kehidupan kami sebagai keluarga besar Yasmin. Kami berbelasan tahun disakiti. Belasan tahun kami merasakan perselisihan yang tidak kunjung usai. Tapi karena kami belajar mengenai pemulihan hubungan ini, sekalipun di seberang sana, mereka masih dengan keras hati mereka. Ajarkan kami untuk selalu memberikan kasih kepada mereka. Kami percaya, hanya dengan kasih yang Tuhan ajarkan ini, pemulihan hubungan serusak apapun itu, pasti bisa terjadi. Ini kami Tuhan hamba-Mu. Terima kasih untuk firman. Kalau selepas ini kami akan beristirahat, tolong Tuhan berkati kami dan bangunkan kami esok hari dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pengajar kami dalam hal kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi kami kehidupan, pemegang tangan kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita. Salam sehat Bapak Ibu semua. Salam sehat.